Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin mengingatkan kepada kalian lagi tentang bahayanya jika data pribadi kalian ini tersebar, teman-teman. Nah, ini banyak sekali yang mengalami kasus datanya tersebar hanya karena tergiur atau tergoda dari konten-konten pinjaman online ilegal yang ada di YouTube, teman-teman. Banyak sekali kan, beberapa kali ini saya membahas tentang YouTuber-YouTuber yang mempromosikan pinjaman online ilegal, di mana yang saat ini itu tidak mungkin mencairkan dananya, teman-teman. Dan jikalau mencairkan dananya, kalian pun akan terjebak di hutang dan bunga yang sangat tinggi. Ya, mungkin banyak dari mereka yang bilang pinjol ilegal aman nggak dibayar, gampang cair dan mudah sekali untuk kita kabur atau nggak dibayar. Nah, apakah kalian yakin kalian juga bisa melakukannya? Dan apakah kalian yakin kalian akan menghadapi debt collector DC pinjol ilegal itu yang sama dengan mereka? Nah, bagaimana kalau DC pinjol ilegal ini berbuat nekat kepada kalian dan membahayakan keluarga kalian? Ya, memang sih mereka selalu bilang bahwa mereka bisa kalian disuruh melaporkan polisi atau apa. Namun apakah kalian sempat melakukan pelaporan polisi dan apakah kalian tahu rencana DC pinjol ilegal ini jika mereka ingin berbuat jahat kepada kalian? Nah, ini harus kalian pikirkan baik-baik ya, teman-teman ya. Jangan hanya tergiur oleh bualan atau omongan YouTuber yang mengatakan pinjol ilegal gampang cair, nggak usah dibayar, tanpa verifikasi wajah. Itu kalian jangan sampai tergiur. Nah, sekarang di sini saya akan fokuskan apa sih resikonya biar kalian ini ada gambaran, teman-teman. Kenapa kok saya selalu gencar mengingatkan jangan sampai data kalian tersebar. Nah, yang pertama adalah jika data kalian tersebar, contoh data kalian tersebar itu apa aja sih yang disebar? Contoh pertama adalah KTP kalian. Tentu kalian menggunakan KTP kalian kan ketika melakukan pinjaman online di pinjol ilegal. Nah, kemudian kalian verifikasi wajah dengan memegang KTP. Nah, kalian ingat-ingat, ketika kalian sekarang di era digital ini, kalian daftar jam, kalian daftar bank, kalian daftar aplikasi investasi dan lain sebagainya, atau kalian daftar Akulaku Kredivo, kan semuanya menggunakan selfie KTP kan, teman-teman. Nah, kalian bayangkan bagaimana jika data KTP kalian dan selfie kalian ini dipakai untuk mengajukan kredit yang ada di situ, kemudian uang kalian ini digunakan untuk melakukan pinjaman online di tempat-tempat yang lain. Ujung-ujungnya kalian akan ditagih padahal kalian nggak menerima uangnya dan kalian nggak tahu apa-apa, teman-teman. Dan gampangannya lagi, kalian lihat juga ya kasus dari Gozali kemarin itu yang sempat viral karena foto selfie-nya. Nah, banyak juga orang-orang Indonesia yang mengupload foto KTP orang selfie di NFT itu, teman-teman, di OpenSea. Dimana kalau kalian sesuatu sudah masuk OpenSea atau NFT itu nggak bakal bisa dihapus, teman-teman. Jadi data kalian itu selamanya bakal ada di internet dan bakal bisa dipakai siapapun, tinggal capture aja datanya sudah bisa menggunakan data kalian. Ini sangat ngeri sekali loh kalian, teman-teman ya. Lalu kemudian yang ketiga, kalian digunakan untuk mengajukan pinjaman online ilegal lagi ya di tempat lain, tapi uangnya tetap masuk ke kalian. Nah, cuman sayangnya kalian ini sebenarnya nggak pinjam, teman-teman. Kalian didapat transferan otomatis dari mereka, lalu dalam 5 hari, 10 hari kalian diminta bayaran balik kembali uangnya, lalu kalian dikenakan bunga. Nah, ini buat orang yang kuat mental atau yang bisa menghadapi debt collector itu nggak apa-apa, santai-santai saja, nggak usah dibayar. Tapi bagaimana kalau orang yang selalu memikirkan orang lain atau selalu yang khawatir akan sesuatu, itu bagaimana, teman-teman? Pasti kalian akan tertekan kan dengan situasi yang seperti ini. Gimana caranya kalian nerima duit 700.000, kemudian dalam 7 hari kalian suruh balikin 1,5 juta. Hampir 2 kali lipatnya, teman-teman. Ini adalah hal yang banyak terjadi dan banyak masuk ke WA saya, masuk ke DM Instagram saya, itu menceritakan kasus-kasus seperti ini. Nah, jangan sampai hal seperti ini terjadi ke kalian juga, teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalian benar-benar hindari loh. Banyak sekali kok resiko yang data tersebar itu. Kalian, kalau gampangnya gini lah, teman-teman, kalian masuk aja salah satu aplikasi pinjol ilegal yang ada di Play Store ya. Kalian baca reviewnya, teman-teman. Di situ pasti banyak yang berkeluh kesah, banyak yang menceritakan pengalamannya udah mengajukan pinjaman di situ dan ditolak. Datanya hanya dimanfaatkan oleh pinjol ilegal dan digunakan yang macam-macam, teman-teman. Nah, parahnya lagi kalau data ini digunakan untuk penipuan, teman-teman. Otomatis kalian akan menjadi berurusan dengan hal yang urusannya dengan pidana kan. Kalian dianggap melakukan tindakan kriminal yang sebenarnya kalian tidak melakukannya, teman-teman.
Nah, kalian memang tidak perlu takut karena ini bukan salah kalian. Tapi prosesnya kan nggak semudah itu. Kalian kan nggak semudah itu ketika polisi datang menghampiri kalian, kemudian kalian tinggal bilang, Pak ini bukan data saya dan saya tidak melakukannya. Kan nggak semudah itu ya teman-teman ya. Kalian harus membuktikannya, kalian harus ada penyelidikan di mana kalian memang terbukti tidak bersalah teman-teman. Tapi kan itu buang waktu dan capek. Nah, makanya dari itu jangan sampai kalian tergiur nonton video pinjol ilegal yang itu semuanya adalah fake, hoax, dan memang dibuat-buat untuk tujuan para YouTuber itu untuk menghasilkan uang yang sangat besar ya teman-teman ya. Perlu kalian ketahui saja mereka itu penghasilannya bisa sampai puluhan juta, mungkin bahkan ratusan juta, meskipun viewsnya hanya 1000-2000 tiap video. Tapi ya karena kalian tahu sendiri, pinjol-pinjol online yang ada di Indonesia ini banyak sekali yang beriklan kepada mereka agar mereka mendapatkan nasabah atau peminjam seperti kalian ini teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Video ini bertujuan hanya untuk mengedukasi kalian, mengingatkan kalian, sharing aja. Dan jangan sampai kalian masuk ke lubang yang sama dengan teman-teman yang sudah terlanjur kena resiko data tersebar tersebut ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.